Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nabila Azahra Putri dengan NIM 200403500007 dan Nurfitra Amalia S dengan NIM 200403501007. Lisa Kurniati P dengan NIM 200403501008 dan Gita Iren Maria dengan NIM 200403501019. Adapun materi yang akan kelompok kami bahas yaitu inovasi dalam ruangan kelas. Selanjutnya, saya Lisa Kurniati P selaku pemateri pertama akan membacakan materi dan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah salah satu tugas guru yang tidak pernah ditinggalkan. Guru selalu mengelola kelas ketika dia melaksanakan tugasnya. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik, sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Ketika kelas terganggu, guru berusaha mengembalikannya agar tidak menjadi penghalang bagi proses belajar mengajar. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Istilah lain dari kata pengelolaan adalah manajemen. Manajemen dalam bahasa Inggris yaitu management, yang berarti ketatalaksanaan pengelolaan. Pengelolaan dalam pengertian umum menurut Suharimi Akunto adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha dengan sengaja yang dilakukan guna mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kelas juga dapat diartikan sebagai kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pembelajaran. Menurut Sudirman N., pengelolaan kelas adalah upaya mendayagunakan potensi kelas. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar. Berdasarkan pengertian pengelolaan kelas yang disampaikan beberapa pakar pendidikan di atas, maka sasaran pengelolaan kelas itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama pengelolaan fisik dan yang kedua pengelolaan siswa. Baik, perkenalkan saya Nabila Azahra Putri akan melanjutkan materi kedua, yaitu tujuan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang dilakukan guru bukan tanpa tujuan. Karena ada tujuan, itulah guru selalu berusaha mengelola kelas, walaupun kelelahan fisik maupun pikiran dirasakan. Setiap kali guru masuk kelas, guru selalu melaksanakan untuk menciptakan kondisi dalam kelompok kelas berupa lingkungan kelas yang baik, yang memungkinkan siswa berbuat sesuai kemampuannya. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Menurut Suharsimi Arikunto, tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Adapun tujuan pengelolaan kelas secara umum dan secara khusus. Secara umum, yang menjadi tujuan pengelolaan kelas dalam pandangan Sudirman adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap apresiasi para siswa. Adapun secara khusus yang menjadi tujuan pengelolaan kelas dalam pandangan Usman adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Baik, terima kasih. Saya Nurfitra akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan kelas. Keharmonisan hubungan guru dan anak didik, tingginya kerjasama di antara siswa tersimpul dalam bentuk interaksi.
Lahirnya interaksi yang optimal bergantung dari pendekatan yang guru lakukan dalam rangka pengelolaan kelas. Berbagai pendekatan tersebut adalah seperti dalam uraian berikut. 1. Pendekatan kekuasaan. 2. Pendekatan ancaman. 3. Pendekatan kebebasan. 4. Pendekatan resep. 5. Pendekatan pengajaran. 6. Pendekatan perubahan tingkah laku. 7. Pendekatan sosio-emosional. 8. Pendekatan kerja kelompok. 9. Pendekatan elektis atau pluralistik. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan kelas yaitu hangat dan antusias, tantangan, bervariasi, keluasan, penekanan pada hal-hal yang positif, dan penanaman disiplin diri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Gita Erin Maria akan melanjutkan materi selanjutnya. Aspek-aspek pengelolaan kelas. Kegiatan administrasi pendidikan tidak terlepas dari proses manajemen. Administrasi dalam pandangan Sulhan adalah seluruh kegiatan dalam setiap usaha kerjasama kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Berkaitan dengan ini, Nawawi berpandangan bahwa sebuah kelas pada dasarnya merupakan suatu unit kerja yang di dalamnya bekerja sejumlah orang untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, dalam satu kelas harus ada upaya untuk menciptakan kondisi kelas yang diliputi dorongan untuk aktif secara terarah yang dikembangkan melalui kreativitas dan inisiatif siswa dalam sebuah kelompok. Oleh sebab itu, dalam mengelola suatu kelas, guru atau wali kelas tentu menjalani langkah-langkah manajemen administratif yang meliputi: pertama, perencanaan; kedua, pengorganisasian; ketiga, pengerahan; keempat, pengkoordinasian; kelima, pengkomunikasian; keenam, pengontrolan; ketujuh, kegiatan operatif manajemen; kedelapan, tata usaha kelas; kesembilan, perbekalan kelas; kesepuluh, keuangan kelas; kesebelas, personal kelas; kedua-belas, kehumasan; dan ke-13, kepemimpinan guru dan wali kelas. Sekian, terima kasih. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Atas waktu dan perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.